Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Masih dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Ikhwah, kita sudah memasuki salah satu cara dalam mendidik anak, yaitu dengan menceritakan kepada mereka kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah para nabi, menceritakan kepada mereka keteguhan mereka, ketegasan mereka, kesabaran mereka, dan perjuangan mereka untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disebutkan di sini, yaitu seperti Nabi Ibrahim yang sudah kita singgung sedikit tentang sejarahnya, demikian juga Nabi Ismail alaihissalam serta Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hadza Zakaria wa hadza Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Berikut ini yaitu Yahya ibnu Zakaria, Yahya bin Zakaria. Yahya adalah seorang nabi dan Zakaria adalah juga seorang nabi. Hadza Yahya alladzi lam yaj'alillahu lahu min qabluhu samiyya. Yahya ini alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pernah menciptakan semisalnya sebelumnya. Tidak ada yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semisal Zakaria sebelumnya. Oleh karena itu dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami belum pernah menjadikan untuknya sebelumnya, belum pernah ada semisalnya sebelumnya. Maksudnya apa ya? Lam yusamma ahadun qablahu biyahya. Yaitu belum ada seorang pun yang bernama Yahya sebelum ini. Jadi Yahya merupakan orang pertama yang mendapat nama ataupun yang diberi nama Yahya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum ada seorang pun yang bernama Yahya sebelumnya. Atau lam yaj'alillahu lahu syabihan min qablihi wala mathilan. Atau yaitu belum ada yang seperti sebelumnya seperti Yahya ataupun yang mirip Yahya. Hadza Yahya alladzi atahu Allahul hukma sabiyya. Yahya inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah, berikan hikmah, pemahaman di saat dia masih muda, sangat muda belia. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Maryam ayat 12, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan dia hukum, hikmah sabiyya dalam keadaan masih muda belia. Jadi Yahya ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sejak kecil dia sudah banyak diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil dia sudah banyak diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Razaqahullahul fahma wal hikmah wal aqla wal jidda wal azma wal ijtihad fil ibadati wa iqbala 'ala khairi mundu sighar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Yahya ini pemahaman, hikmah, akal yang cerdas, kesungguhan, tekad, sungguh-sungguh dalam beribadah dan senantiasa mau menerima kebaikan dan melaksanakan kebaikan mundus sighar, sejak dia kecil. Ya kalau kebiasaannya manusia itu kecilnya ini kan yang namanya manusia kecil itu tempat mereka banyak bermain. Ya. Tidak ada terfikir oleh anak kecil bagaimana untuk memahami agama Islam, bagaimana untuk memahami terjemahan Al-Quran, bagaimana caranya, metode dalam memahami usul fikih. Tentu kan tidak ada, ikhwah. Anak-anak itu ya dunia main. Ya, dunianya dunia main. Kalaupun mereka dimulai menuntut ilmu, ya paling banter kita hanya bisa mengulang-ulang memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak-anak sehingga dia dengan mudah bisa menghafal Al-Quran tersebut, karena perkata dalam ayat yang dibaca yang didengar oleh anak kita tersebut kata-kata yang sudah familiar. Makanya ikhwah, kalau kita punya anak kecil, ya, maka sering-seringlah perdengarkan tilawah Al-Quran. Ya, tidak usah banyak-banyak, ya satu juz itu aja dibulak-balik terus begitu. Demikian ikhwah, yakinlah anak Anda ketika dia sudah mulai pandai ngomong, dia mulai bisa meniru. Walaupun celat, walaupun dia nggak jelas apa yang diomongkan, tapi maksudnya apa yang dia dengar. Ya, maksudnya apa yang dia dengar. Demikian, itulah paling banter. Apa yang dia dengar, itu yang dia ucapkan. Tapi untuk Yahya ini ikhwah, sejak kecil dia sudah rajin belajar, rajin ibadah, masya Allah. Ya, wa atainaul hukma sabiyyah, dan kami beri dia pemahaman di saat dia masih muda belia. Awradal Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wa ghairuh an Ma'mar. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Ma'mar. Qala, dia berkata, qala as-sibyanu li Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Anak-anak berkata kepada Yahya bin Zakaria, Yahya anaknya Zakaria, mereka berkata, idhab bina nala'ab, ayo kita pergi bermain. Ajakan anak-anak tersebut kepada Yahya. Ya namanya juga anak-anak. Ya. Dunia mereka masih dunia bermain-main. Sama halnya dengan Zakaria, sama halnya dengan Yahya. Ketika dia bermain, ketika dia usia anak-anak, ya tentunya ajakan anak-anak itu main. Ya. Ajakan anak-anak ya bagaimana supaya mereka bermain. Makanya Nabi Yahya juga diajak oleh teman-teman sebayanya main. Dari kalimat diajak dia untuk bermain itu menunjukkan waktu itu Yahya itu masih sangat muda belia. Kemudian, idhab bina nal'ab. Yahya, ayo kita main. Kata kawan-kawannya, ajakan kawan-kawannya. Faqal, apa kata Yahya? Manil lilla'abi khuliqna. Apa kata Yahya? Insyaallah. Ini jawaban orang yang sangat dewasa, ikhwah. Kita tidak diciptakan Allah untuk main-main. La ilaha illallah. Masih kecil, ikhwah. Ya, coba. Di mana ada anak kecil yang berbicara seperti ini? Diajak main, kita diciptakan Allah bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah kepada Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Yahya bin Zakaria. Ma lil la'abin khuliqna. Kita itu tidak diciptakan Allah untuk main-main. Qala wa lihadza qala, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala firman, wa atainaul hukma sabiyyah. Dan kami beri hikmah pemahaman kepada Yahya di saat dia masih sangat muda belia. Wa hadza wa Yahya alaihi salam walinanzur kaifa ruziqa bihi abuh wa kaifa jaa wa marhaban bihi walini'mal maji'a jaa. Yahya ini coba kita perhatikan bagaimana ayahnya mendapat anugerah Yahya. Bagaimana Yahya itu datang, dan sungguh Yahya adalah sebaik-baik yang datang dan yang lahir.
Abuhu Zakaria alaihissalam. Ayahnya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Ayahnya Yahya. Ayahnya Nabi Zakaria. Wa khalatuhu Maryam ibnatu Imran. Bibinya adalah Maryam, putri Imran. Ya, kita sangat terkenal lah Maryam, ikhwah. Ya, Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Zakaria, bibinya Maryam bintu Imran alaihi wassalam, wa ibnatu khalatihi Isa ibnu Maryam. Adapun anak bibinya berarti kan sepupu. Adapun sepupunya adalah Isa alaihissalam. Bayangkan ikhwah, ayahnya Nabi, bibinya Maryam, sepupunya Nabi Isa alaihissalam. Fahaqqan innahu baitun nubuwah. Benar sekali bahwasanya dari rumah tersebut lahirlah para nabi, rumah para nabi. Wa haqqan innaha dzurriyyatun shalihatun ba'duha min ba'd. Dan benar bahwasanya mereka adalah keturunan yang soleh, yang satu dari sebahagian yang lain. Artinya yang terlahir dari sebagian yang lain. Artinya Nabi Yahya anak yang soleh, lahir dari sebahagian yang lain, maksudnya juga lahir dari seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang wanita yang solehah, dia adalah Maryam. Maryam ini adalah putrinya Imran, dan Maryam ini yang memberi dia nafkah adalah Zakaria. Zakaria adalah ayahnya Yahya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, yaitu keturunan yang satu dari yang lain. Artinya semua mereka berasal dari keturunan para nabi. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Imran serta keluarga Ibrahim 'alal 'alamin. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan Adam, Nuh dan juga telah mengistimewakan keluarga Ibrahim, karena dari Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim ini banyak sekali diangkat para rasul, mulai dari anak beliau yaitu Ishak dan Ismail, kedua-duanya Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian Nabi Ishak, kemudian dari Nabi Ismail, dari sinilah nanti dari keturunan Ismail lah nanti muncul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ishak ya lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Yusuf dan seterusnya, lahirlah Nabi Musa, lahirlah Nabi Isa, lahirlah Zakaria, lahirlah Yahya. Itu semua ada di bawah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu semua di bawah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya beliau itu berdoa bukan hanya untuk dirinya tapi untuk anak keturunannya. Seperti doa beliau yang telah kita bacakan, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Selamatkanlah aku, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah kami berdua menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Engkau, dan juga keturunan kami jadikanlah mereka orang-orang yang menyerahkan diri kepada Engkau ya Allah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya Allah memberi keistimewaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa lagi? Wa Imran wa ala Imran, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengistimewakan keluarga Imran dari seluruh alam, dari seluruh manusia. Karena dari keluarga Imran ini ya lahirlah Maryam alaihissalam. Dari Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, yaitu keturunan yang satu dari sebahagian yang lainnya. Wallahu samiul alim, sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kita lihat taro kaifa jaa, Anda lihat bagaimana datangnya, bagaimana munculnya, bagaimana lahirnya Yahya ini. Perhatikan.
Abuhu kana la yuladu lahu. Ayahnya tak punya anak. Wa qad balagha minal kibari itiyya. Dan usia ayahnya Zakaria pada waktu itu sudah sampai kepada usia tua. Wahana azmu. Tulangnya juga sudah gemetar. Washta'ala ra'su syaiba. Rambutnya sudah memutih. Wa ummuhu kanat aqirah. Dan ibunya mandul. Bayangkan ikhwah. Ayahnya Yahya ini Zakaria, sudahlah beliau usianya sudah sampai pada usia tua. Kemudian tulangnya juga sudah gemetar, sudah lemah. Kemudian rambutnya juga sudah putih. Kemudian istrinya Zakaria itu mandul pula. Secara logika Nabi Zakaria tak akan bisa punya anak. Logikanya istrinya Nabi Zakaria tak akan punya anak, mandul. Sudahlah mandul, suami juga sudah tua. Itu logikanya. Tetapi ikhwah, walakinna abahu lam yai'as min ruhillah. Tapi ayahnya, maksudnya ayah Nabi Yahya, maksudnya Zakaria. Tetapi Nabi Zakaria tak pernah putus asa dari rahmat Allah. Walam yaqnut min rahmati rabbih wa maulah. Dan dia tidak pernah berhenti berdoa dan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya sebelum Nabi Yahya lahir. Dakhala Zakaria ala Maryam alaihassalam. Suatu hari Nabi Zakaria masuk ke rumah tempat Maryam alaihissalam. Fawajada indaha rizqa. Karena Maryam ini termasuk keponakannya Nabi Zakaria, makanya mahramnya. Fawajada indaha rizqa. Dan ternyata Nabi Zakaria melihat kok Maryam di tempat dia ada buah-buahan ataupun ada rezeki, ada makanan. Di mana makanan ini ikhwah? Nabi Zakaria enggak ada memberi, tapi kok ada. Kama qalal ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, faqihatus saif fi syita wa faqihatus syita fi saif, yaitu buah-buahan yang harusnya musimnya itu pada waktu musim panas, kok malah ada, mengapa Maryam malah punya persediaan buah-buahan musim panas, padahal waktu itu musim dingin. Demikian juga ketika musim panas, mengapa Maryam punya buah-buahan yang buahan tersebut hanya muncul di musim dingin. Demikian ikhwah. Maksudnya ketika musim dingin ternyata Maryam punya persediaan buah-buahan musim panas. Ketika musim panas, Maryam pun juga memiliki buah-buahan di musim dingin. Yang munculnya hanya di musim dingin, tak muncul di musim panas. Tapi kok ada? Mengapa ada pada persediaan makanan Maryam? Fasa'alah Zakaria. Lantas Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Maryam, dari mana kamu dapati buah-buahan ini? Ya. Biasanya ikhwah kalau musim dingin itu ya akan muncul buah apel misalnya, anggur, nah itu munculnya di musim dingin. Tapi kalau betih ataupun semangka, itu akan muncul di musim panas. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jeruk sendiri itu peralihan dari musim panas ke musim dingin. Begitulah ikhwah. Tapi ternyata beda dengan Maryam. Persediaan buah-buahannya malah ada buah-buahan yang tidak musim pada waktu itu. Anna laki hadza? Maryam, dari mana kamu dapati buah-buahan ini? Qalat, apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini Allah yang beri. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa hitung-hitung. Karena memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Fahina idzin wa inda idzin da'a Zakaria rabbahu alladhi
alladzi razaqa Maryam ayyarzuqahu wa huwal akhir. Dari situlah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi razaqa Maryam, yang telah menganugerahkan Maryam, agar semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepadanya rezeki yang lain. Artinya begini ikhwah, ketika Nabi Zakaria melihat buah-buahan yang diberikan Allah kepada Maryam, itu buah-buahan yang tidak musim. Ya. Buah-buahan tidak musim. Di mana nggak ada pohonnya itu berbuah pada waktu itu, tapi Maryam punya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya seperti misalnya kalau di kita gimana ya, rambutan misalnya, sedang tidak ada pohon rambutan yang tumbuh berbuah rambutan, belum musimnya dan tidak ada satupun misalnya. Kok ada buah rambutan, dari mana datangnya? Demikian ikhwah. Jadi suatu hal yang aneh dilihat Zakaria, Nabi Zakaria ada pada Maryam. Kok bisa ya seperti ini? Artinya kan ini suatu keanehan, keganjilan. Musim panas muncul buah-buahan musim dingin. Musim dingin muncul buah-buahan musim panas. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Semuanya mudah bagi Allah. Dari situlah Nabi Zakaria terinspirasi bahwasanya apabila Allah bisa berkuasa memberikan Maryam buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas, berarti Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan permintaannya untuk diberikan anak walaupun dia dalam keadaan tua renta dan walaupun istrinya dalam keadaan mandul. Demikian kembali semangat Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Alladzi manna ala Maryam birizqi ghaibi ghairi hisab, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Maryam dengan rezeki, anugerah rezeki dengan yang tanpa batas, qadiran ala ayyamunna alayya bil walad. Tentunya maha berkuasa untuk memberikan Nabi Zakaria seorang anak. Wa in kaburat, walaupun dia sudah tua renta, wa in wahanal azmu minni, walaupun tulangnya sudah lemah, wa in ishta'ala ra'su syaiba, walaupun rambutnya sudah memutih, fallahu qadirun ala ayyarzuqani bil walad. Tentunya Allah maha berkuasa untuk memberiku seorang anak. Wabil waladis salih, dan anak yang saleh. Fahunalika da'a Zakaria rabbah. Dari situlah Nabi Zakaria mulai kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Isi doanya, ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu yaitu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pendengar taubat. Wa hakadha yata'attal fadlu mi wara'il majalisis salihin. Demikianlah munculnya kebaikan-kebaikan, karunia-karunia dikarenakan duduk bersama orang-orang yang saleh. Karena bagaimanapun ikhwah, teman duduk kita itu sangat berpengaruh pada diri kita. Coba lihat bagaimana Nabi Zakaria ya bertemu dengan Maryam, masuk ke rumah Maryam. Ketika melihat buah-buahan, muncul ikhwah, muncul inspirasinya untuk mohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih kuat lagi untuk mohon kembali, kuat lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Itu dari mana ikhwah? Itu merupakan hasil dari duduk-duduk dengan orang yang soleh. Makanya kan Rasulullah katakan mathalu jalisis salih kamasali hamilil misk. Misal orang yang duduk-duduk bersama orang yang soleh itu seperti seorang yang berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Bisa saja kamu diberi hadiah, atau kamu membelinya, atau kamu diberi hadiah. Demikian ikhwah, ya. Kamu bisa membelinya, bisa kamu dapati karena kamu membelinya, atau kamu diberi hadiah, atau minimal kamu akan mencium aroma yang wangi. Demikian ikhwah. Jadi kita jadi ikut mencium aroma wangi. Makanya kalau orang baik berteman dengan orang baik, akibatnya juga baik. Demikian ikhwah. Nabi Zakaria pergi ke rumah Maryam, akhirnya efeknya baik.
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya Nabi Zakaria pun berdoa lagi, semangat lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan tidak ada satupun yang muskil, tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tatajja'a Zakaria wa da'a rabbahu lima ra'a rizqal ghazir yatadaffaqu 'alal Maryam alaihissalam. Kembali Zakaria semangat berdoa karena melihat bagaimana rezeki yang Allah limpah ruahkan kepada Maryam alaihissalam. Kemudian da'a Zakaria alaihissalam wa kana min du'aihi aidan, maka Nabi Zakaria pun berdoa. Di antara isi doanya yaitu surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadharni farda, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, sesungguhnya engkau maha pemberi, sesungguhnya engkau khairul waris, sebaik-baik yang dapat mewarisi. Wa hahuna allamana Zakaria alaihissalam adaban liddu'a. Dari sini juga Nabi Zakaria mengajarkan kita adab dalam berdoa. 1. Awwaluha, yang pertama, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa kepada Allah dengan permintaan yang halus, dengan suara yang halus. Maryam ayat 3. Asarra Zakaria biddu'a. Nabi Zakaria meminta dengan suara yang lembut, dengan halus. Wa hakadha yanbaghi ay yakuna al-aghlab min amri du'a. Demikian seharusnya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwal ikhfa, yaitu berdoa dengan suara yang lembut. Ya, berdoa dengan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah." Mintalah kepada Tuhan kalian tadarru'an, dengan rendahkan diri di hadapan Allah, wa khufiyah, dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin, ya jangan teriak-teriak ketika meminta Allah Subhanahu wa taala. Tapi pintalah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan suara yang lirih, karena sebenarnya kita sedang meminta zat yang maha mendengar. Allah, kita sedang meminta zat yang maha mendengar. Jadi nggak berusaha teriak-teriak, tidak usah keras-keras, kencang-kencang suaranya, lirih saja dalam hati atau lirih, ya Allah berikanlah begini dan begitu. Itu adab dalam berdoa. Karena kalau orang yang berdoa dengan suara kuat, ini adalah orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Sanian, yang kedua, azhara dha'fa wa inkisarahu li khaliqihi wa maulah. Nabi Zakaria menunjukkan bagaimana lemahnya dia, kemudian lemahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lemahnya juga dirinya. Demikian, menunjukkan bagaimana ketidakberdayaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan Zakaria. Karena kalau dia sombong, nggak akan ada yang memberikannya. Allah nggak akan memberikan dia apa yang dia minta kalau dia sombong. Makanya kalau kita minta kepada Allah, pintalah dengan hati yang sangat rendah, tulus, hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja ikhwah, kalau anak kita minta kepada kita, Abi, minta duit lah. Begitu sambil minta duit lah. Gak lihat yang wajah kita. Kemudian ini anak minta duit tapi gak nengok wajah kita. Mintanya juga gak memelas. Seolah-olah yang dimintanya itu adalah hak dia. Demikian ikhwah. Tentu kan agak tertanya-tanya. Ini anak perlu diperbaiki nih akhlaknya. Demikian ikhwah. Dan kalau ada anak yang satu lagi, ya minta fulus ya, minta uang ya. Untuk apa nak? Iya, untuk jajan. Kadang-kadang kalau siang lapar dan haus, begitu. Minta ya, dirayu ayahnya. Dengan rendah hati dia minta. Ya orang tua mana yang nggak luluh anaknya kalau minta seperti itu, dengan adab. Kalau dia punya ya, saya yakin akan diberikan. Demikian ikhwah. Tapi kalau anaknya sombong, minta jajan ayah dengan cara yang sombong, nggak akan diberikan. Itu kita saja seperti itu ikhwah. Ya.
Kita saja seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mintalah kepada Allah. Kita kan nggak ada siapa-siapanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, dan nggak bisa dibanding-bandingkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya itu merupakan adab dalam minta. Mintalah kepada Allah dengan cara seperti itu. Biqaulihi, dengan firman Allah, inni wahanal 'azmu minni, ya Allah, sungguh tulangku sudah lemah. Inilah kerendahan hati Nabi Zakaria, merendahkan diri beliau, merendahkan hati beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Allah, tulangku sudah lemah. Ya Allah pun sudah tahu bahwa saya tulangnya lemah. Tapi inilah untuk menggiring hati kita agar kita bisa khusyuk. Kita ingat kelemahan kita. Kita ingat kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita makhluk yang lemah. Kita sangat lemah. Oleh karena itu, ingatlah kelemahan-kelemahan kita ini ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Allah, sungguh tulang belulangku sudah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutku sudah putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun ya Allah, aku enggak akan pernah putus asa meminta dan memohon kepadamu ya Allah. Adab kedua yaitu kalau kita berdoa kepada Allah, rendahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan cara merayu Allah Subhanahu wa taala dan cara agar kita bisa sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawassala ilallahi bisabiqi ihsani ilaih. Demikian juga Nabi Zakaria bertawassul dengan perbuatan baik yang dia lakukan sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 4, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Artinya semua yang aku minta selalu Engkau berikan. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Karena aku selalu mendapatkan apa yang aku minta. Ayya rabbi innaka karimun jawadun lam taj'alni syaqiyan biraddi wa hurman. Ya Allah, Engkau sungguhnya yang Maha Pemberi, Maha Pemberi, dan janganlah Engkau jadikan aku kecewa dengan tidak menerima doaku. Faqullu syai'in sa'alta, faqultu syai'in sa'altuka a'tani minhu. Padahal semua yang aku mohon kepadamu Engkau selalu mengabulkanku. Artinya apa yang aku minta sekarang ini juga kabulkanlah ya Allah. Wa kullu ma da'autuka bihi faqad ajabtani. Semua yang aku doakan kepada Engkau selalu Engkau perkenankan. Fala tamna'ni ya sahibal fadl wa ya sahibal ihsan bi fadlika wa ihsani. Oleh karena itu, wahai yang pemilik anugerah, janganlah Engkau tahan anugerahmu kepadaku, untukku. Janganlah Engkau tahan kebaikanmu untukku. Yang keempat, bayyana al-illata min su'alihi wa awdahaha. Kemudian Nabi Zakaria juga menjelaskan sebab dia meminta, sebab dia memanjatkan permintaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskannya. Wa hiya illatun syar'iyyatun laha wajhun mahmudun ala wa hiya wa inni khiftul mawaliya mi warai. Yaitu suatu sebab yang syar'i yang bisa diterima, dan ini merupakan motivasi ataupun yang melatar belakangi Nabi Zakaria berdoa. Ada satu hal yang sangat terpuji, yaitu wa inni khiftul mawaliya mi warai. Sungguhnya aku khawatir dengan penerusku, kata Nabi Zakaria. Ai khiftu min aqaribi wa asabati alla yuqimad din min ba'di. Aku khawatir kalau aku tidak punya anak. Aku khawatir kerabat-kerabatku dan orang-orang kampungku tidak lagi menegakkan agama Allah min ba'di, setelah aku meninggal kelak. Karena enggak ada penerus aku enggak ada. Karena aku tak punya anak. Terus gimana ini? Kalau aku mati gimana kaumku?
Kalau aku meninggal dunia terus gimana kerabat-kerabatku yang terkenal? Mereka adalah orang soleh. Aku khawatir dengan ini semua kalau aku nggak punya anak. Jadi itu tujuan Nabi Zakaria minta anak, agar ada yang melanjutkan estafet dakwah beliau. Wala yakumu bi amrik, dan mereka juga aku khawatir kalau aku meninggal nanti mereka tidak melaksanakan perintahmu. Wa aradtu ya rabbi waliya min dzurriyyati, oleh karena itu aku ingin wahai Rabbku seorang anak dari keturunanku, yarithu ilmi, yang bisa mewarisi ilmuku, wan nubuwati, dan mewarisi kenabianku, wa yaqumu fi qaumi bil adli wal ihsan, sehingga dia inilah yang nanti akan menegakkan kebenaran yang adil dan baik, wa yuqimu amrak, dan melaksanakan perintahmu, wa yura'i hududak, dan menjaga hal-hal yang dilarang olehmu. Itulah tujuan Nabi Zakaria minta anak. Yang kelima, bayyana hala imratihi aidan lillah. Yang kelima, di samping dia telah merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah ketika dia berdoa, Nabi Zakaria juga menyebutkan tentang kondisi istrinya. Wa kanat imraati aqira, dan istriku mandul ya Allah. Fahiya in kanat aqran lakinni la aqnut abadan min rahmatika wa la asu abadan min rahmatillah. Walaupun istriku mandul, tapi aku tetap tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti dalam memohon kepadamu ya Allah. Yang keenam, lam yatlubil walad liyatabahi bihi waftikhari wa ta'ali 'alan nas. Beliau tidak minta anak untuk bisa dibangga-banggakan, untuk membangga-banggakan diri, ya. Untuk merendahkan orang lain, bukan. Lal asyari wal batar wal kibr, bukan untuk sebuah kejahatan, bukan untuk sebuah kesombongan, bukan. Walakinna talabal walad, hanya saja beliau meminta anak, tujuannya yaitu yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang bisa mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Artinya yang bisa mewarisi agama, dakwahnya keluargaku dan keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam. Demikian ikhwah, ya. Untuk meneruskan tongkat estafet dakwah ini. Kemudian ikhwah, walam yatlub waladan syariran. Beliau juga tidak minta anak yang buruk. Bal qala, beliau mengatakan waja'alhu rabbi radiyya, dan ridhoilah dia ya Allah. Ridhoilah dia ya Allah. Fa hina idzin sadarat hadha da'wah salihah laisa fiha ismun wala qati'atur rahmi. Sadarat hadha ad-da'wah hadhihi ad-da'watu at-tayyibatu min nabiyyin taqiyyin khashi'in lillah yad'uhu raghaba wa rahaba wa yad'uhu mutadhallilan munkasiran wa yad'u rabbahu bis salahi dhurriyyah wa yad'uhu kay yuqamud din wa ta'alu kalimatullah. Pada saat itu, ya, pada saat doa itu dipanjatkan, ya, di mana doa tersebut tidak ada mengandung dosa dan tidak ada di situ pemutus silaturahmi, ya. Ketika dakwah tersebut adalah dakwah yang baik, doa yang baik dari seorang nabi yang khusyuk, yang yad'uhu, yang berdoa kepada Allah, raghaba rahaba, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yad'uhu mutadallan munkasiran, dia juga berdoa kepada Allah dan dengan dalam keadaan yang sangat menghinakan diri. Wa yad'u rabbahu bisalahi dzurriyyah, dia juga berdoa kepada Allah untuk memperbaiki anak keturunannya. Wa yad'u likay yuqimad din wa ta'alu kalimatullah, dia berdoa kepada Allah agar diberikan anugerah berupa anak, agar anak ini bisa menegakkan agama dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi itu saja kajian kita. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh telepon langsung di nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan pertanyaan via WhatsApp, atau boleh juga langsung mengirimkan ke nomor 0895 6113 27778.
0895 6113 27778. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara menjaga hati dan menjaga sikap terhadap orang-orang yang melakukan fitnah terang-terangan, melakukan ghibah kebanyakan orang, di mana orang-orang tersebut tidak melakukan tabayun terlebih dahulu, tapi ketika saling bertemu mereka menampakkan sikap yang baik dan santun. Yang sudah dilakukan hanyalah berdoa kepada Allah atas apa yang mereka lakukan, tapi hati ini masih sering dihantui oleh setan dan tangan rasa untuk membalas perbuatan mereka. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jangan, udah betul. Ya, sudah betul. Ya. Balas dengan, enggak usah dibalas. Ya. Enggak usah dibalas. Bahkan Allah katakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika terjadi antara kamu dan dia ada seperti permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Jadikanlah dia seperti seolah-olah teman yang sangat akrab. Dan Allah katakan wa may yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak akan mungkin ada yang mampu melakukan itu kecuali orang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidaklah ada yang mampu melakukan itu kecuali dia adalah seorang yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Demikian ikhwah. Jadi memang harus itu saja sudah cukup. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Artinya balas dia dengan kebaikan. Jangan balasan keburukan dengan keburukan. Karena itu akan membuat hati semakin rusak, ikhwah. Nah, sekarang ini mungkin penanya merasakan kok rasanya nggak puas kalau saya tidak membalaskan begitu. Itu hanyalah bujukan setan. Belum tentu hati Anda sudah tenang ketika Anda membalas. Lantas Anda tenang, Anda puas. Oke, mungkin puas pada waktu itu. Apakah masalah sudah selesai? Belum tentu selesai. Nanti dia bisa semakin menjadi-jadi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya perbuatan-perbuatan seperti ini tidak perlu dilomba-lomba, nggak perlu dibalas-balas, biarkan saja. Demikian ikhwah. Ya, biarkan saja. Salah seorang ulama ketika dikatakan pada dia, ya Syekh, Anda digibahi oleh si fulan. Apa katanya? Marhaban bi amalin khalis. Selamat datang dengan amalan yang sangat murni. Artinya kalau kita beramal, bersedekah, sholat, kadang-kadang ada unsur rianya. Ya, unsur rianya. Tapi ketika kita dapat amalan, dapat pahala dari akibat ada orang yang menggibahi kita, itu murni. Tidak bercampur sedikit pun dengan riya. Tidak bercampur sedikit pun dengan sum'ah. Makanya berbahagialah. Demikian ikhwah. Jadi tahan diri, jangan sampai membalas dengan cara yang seperti itu. Tidak usah, maafkan saja. Ya, maafkan saja. Memang sih untuk mengucapkan maafkan saja mudah, tapi ketahuilah ikhwah, ucapan maafkan saja ini sangat identik dengan kesabaran. Dan ingat firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada orang-orang yang sabar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka bagi bapak atau ibu yang bertanya, banyak-banyak istighfar. Ya, ini bisikan setan ini. Jangan sampai dibalas. Udah biarkan saja, banyak-banyak istighfar, enggak usah ditanggapi. Karena itu akan lebih baik. Demikian. Kalau bisa dimaafkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah sepertinya enggak ada lagi pertanyaan. Habis. Oke lah, demikian para ikhwah fiddin rahimanallah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan Nabi Zakaria yang akhirnya mendapat seorang anak yang luar biasa, yaitu Yahya. Kita juga semoga Allah berikan anugerah anak-anak yang saleh dan salehah ya, dan Allah berikan kita kekuatan untuk mendidik mereka agar mereka menjadi
orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doanya Nabi Zakaria, waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikanlah dia manusia yang Engkau ridhoi. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.